Shalom. Selamat pagi. Pesan Tuhan diambil dari Ayub pasal 23 ayat 11. Di situ katakan, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Menjadi satu perenungan bagi kita di minggu ini, di mana Ayub memutuskan di sini untuk tetap melangkah maju. Tetapi kita akan belajar pada hari ini melangkah maju seperti apa. Karena pernah ada seorang berkata demikian, sebenarnya ketika seorang percaya diam atau tidak melangkah, itu artinya bukan dia di tempat. Tapi seperti seorang yang naik eskalator, tapi eskalator itu arahnya mundur atau ke bawah. Ketika dia diam, maka sebenarnya dia sedang mundur kerohaniannya, mundur imannya, mundur kekuatan berjalan bersama Tuhan. Dia sedang mundur, dia bukan sedang diam. Apalagi ketika situasi sulit, bukan hanya mundur, mungkin orang bisa berbalik, berlawanan arah, atau bahkan mungkin bisa berjalan, tapi berjalannya ke arah yang berbeda, atau yang disebut oleh Ayub di sini sebagai menyimpang. Dan untuk bisa berjalan, tentunya seorang harus sepakat dulu. Kita harus sepakat, apakah kita akan mengaminkan setiap pesan yang Tuhan sampaikan. Seperti Amos 3 ayat 3 katakan, tidak mungkin dua orang berjalan bersama kalau tidak sepakat. Kita harus sepakat dulu. Saya mengingat ada satu kesaksian dari seorang yang bernama Sir Edmund Hillary. Orang ini sangat terkenal, dia masuk Guinness Book. Kenapa? Karena dia dicatat di situ sebagai orang pertama yang berhasil menancapkan bendera di puncak gunung Himalaya, yaitu Mount Everest, sebagai gunung yang tertinggi dunia, yaitu sekitar 8.400 sekian, hampir 8.500 meter. Suatu saat dia coba beberapa kali untuk mendaki ke puncak dan dia gagal. Tapi dia katakan satu perkataan atau satu quote. Dia bilang, "Hai Gunung Everest, engkau tetap tingginya segitu, tidak berubah. Tapi aku akan maju terus, aku akan makin besar, aku akan makin tinggi, aku akan makin hebat, aku akan semakin maju." Dan satu hari dia buktikan perkataannya. Tapi yang menarik bagi saya, bagaimana Edmund Hillary ini bisa menaklukkan Gunung Everest yang terkenal banyak memakan korban di situ. Ada satu kunci yang dia lakukan, dan saya kira dia memakai prinsip ini yang Ayub katakan ini. Saya akan bacakan kembali Ayub pasal 23 ayat 11b atau ayat 11 dahulu. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Jejak siapa ini? Jejak Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Edmund Hillary untuk menaklukkan Gunung Everest? Ketika orang lain berusaha dengan caranya sendiri, dengan kepandaiannya sendiri, dengan kehebatannya sendiri, dan semua gagal. Dikatakan gunung itu sempat memakan korban 400 orang lebih. Pendaki-pendaki yang hebat, pendaki-pendaki yang kompeten gagal menaklukkannya. Tetapi Edmund Hillary, dia memakai cara berbeda. Dia mengikuti jejak seseorang. Siapa orang itu? Disebutnya orang itu adalah orang lokal yang terkenal juga, tetapi dia tidak dicatat sebagai orang yang menaklukkan Everest. Namanya Tenzing Norgay. Ini disebut dengan prinsip mengikuti jejak. Jadi dia mengikuti jejak Tenzing Norgay. Ternyata Tenzing Norgay ini sudah bisa mencapai puncak, tetapi dalam kehidupannya dia tidak berambisi untuk mencatatkan namanya sebagai orang pertama yang menjejakkan di puncak Everest. Dia berikan itu untuk orang yang mempunyai passion untuk hal itu, yaitu Edmund Hillary. Jadi Edmund Hillary itu lakukan apa? Tenzing Norgay itu berjalan di depan. Dia menjejakkan kakinya, dia ikatkan badannya dengan tali. Dia mengikuti setiap langkah yang dilakukan oleh Tenzing Norgay. Dengan cara begitu, dia bisa mencapai puncak Everest. Nanti kita akan lihat lebih jelas di bagian kedua. Jadi bagian pertama ini, saya melihat bahwa keberhasilan Ayub dalam kehidupannya mengatasi kesulitan adalah ketika dia mengikuti jejak Tuhan.
dia putuskan untuk mengikuti jejak Tuhan. Dan dia menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Jadi yang pertama yang saya dapatkan, mengapa kita harus tetap mengikuti langkah jejak Tuhan, ada dua hal yang akan saya bagikan pagi hari ini. Yang pertama, karena mata Tuhan menjelajah bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Ini dicatat di 2 Tawarik pasal 16 ayat 9, tapi ini senada dengan yang dikatakan oleh Ayub di Ayub 23 ayat ke-11, di mana di sini dikatakan Ayub fully committed, atau dia melakukan komitmen untuk tetap mengikuti jejak Tuhan. Mengapa Ayub berkomitmen untuk mengikuti jejak Tuhan? Kalau dilihat dari latar belakang kehidupan Ayub, ternyata untuk mengikuti jejak Tuhan itu banyak tantangannya. Bahkan yang cukup menyedihkan dalam kehidupan ini, termasuk dalam kehidupan Ayub, tantangan itu kadang-kadang muncul dari dalam lingkungan terdekat. Istri Ayub katakan, "Kutukilah ayahmu, Allahmu, untuk apa engkau hidup? Tidak ada gunanya." Tetapi kita lihat, Ayub menolak untuk melakukannya, dan di saat Ayub terpuruk, semua hilang, teman-teman hilang, saudara menghilang, ternak menghilang, harta menghilang. Masih ada orang-orang yang menghampiri dia, yang dikenal dengan teman-teman Ayub. Salah satu yang dicatat di sini namanya ada Elifas. Nah, saya ingin sedikit menyinggung tentang Elifas ini. Di sini Elifas datang sebetulnya untuk menguatkan Ayub, tetapi ketika kita pelajari lebih lanjut, ternyata bukan kekuatan yang diberikan Elifas. Dia malah mengatakan satu kalimat. Ini satu kalimat yang bisa menjatuhkan orang. Disitu dikatakan Elifas datang pada Ayub. Dia mengatakan satu perkataan di Ayub 22 pasal 3. Saya akan bacakan. Ini adalah satu perkataan Elifas, seorang teman yang datang dari jauh, orang Teman, daerah Esau, seorang bijaksana, seorang yang berhikmah. Tapi dia mengatakan satu perkataan pada Ayub. Dia katakan, "Apakah manfaatnya bagi yang maha kuasa kalau engkau benar? Apa keuntungannya kalau engkau hidup saleh?" Di sini dengan kata lain, apa gunanya kamu memutuskan untuk mengikuti Tuhan? Apa gunanya buat Tuhan? Apakah Tuhan memperhitungkan hal itu dalam hidupmu? Kurang lebih seperti itu terjemahan bebasnya. Apakah keuntungan keputusan Ayub untuk bertahan saat itu? Ini sangat menjatuhkan pertanyaan ini, karena di situ Elifas seolah-olah mengatakan, apakah Tuhan masih peduli pada umatnya? Apa Tuhan masih peduli pada orang-orang pilihannya? Tetapi sesuatu yang luar biasa, ketika jawaban Tuhan sendiri di akhir, dia katakan bahwa satu perkataan yang menunjukkan bahwa Tuhan tetap peduli pada orang-orang pilihannya. Tuhan tetap peduli pada Ayub. Tuhan tetap peduli pada kita. Oleh karena itu 2 Tawarik mengatakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya. Kepada siapa? Pada orang yang bersungguh hati pada dia, yang tetap komitmen mengikuti dia, yang tetap komitmen untuk mengikuti jejak dia. Ayub pasal 42 ayat 7-8. Di situ Tuhan menjawab. Saya akan bacakan. Dikatakan, setelah Tuhan mengucapkan firman itu pada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas. Elifas yang tadi mengatakan, memangnya Tuhan peduli, memangnya ada satu keuntungan bagimu ketika engkau hidup saleh, yang kau tetap mengikuti Tuhan. Tuhan berkata pada Elifas, orang Teman itu, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, tentang Tuhan, seperti hambaku Ayub." Ayat ke-8, oleh sebab itu ambillah 7 ekor domba jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah pada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Mengapa? Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Satu pembelaan Tuhan yang mengatakan Tuhan masih peduli. Tuhan tetap peduli
Jadi ini suatu penguatan bagi kita, bahwa ketika kita memutuskan untuk tetap mengikuti jejak Tuhan, sebenarnya Tuhan itu memperhitungkan, Tuhan itu peduli, dan Dia akan limpahkan kekuatannya untuk kita, seperti Dia limpahkan kekuatannya untuk Ayub. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kekuatan itu? Ayub pasal 23 ayat 12. Kita akan kembali ke Ayub pasal 23 ayat ke-12. Di situ katakan perintah dari bibirnya tidak ulanglah. Apa itu perintah di bibirnya? Setiap firman yang diucapkan oleh Tuhan adalah sebuah kebenaran, dan Ayub tidak melanggarnya. Dia mengikuti firman Tuhan. Jadi langkah pertama kita untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan dengan cara mengikuti jejaknya, pertama adalah mengingat firman-Nya, jangan melanggar firman Tuhan. Dan Dia katakan di pasal 23 ayat 12 juga, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Artinya dia pegang firman Tuhan, dia pegang janji Tuhan. Itu yang harus kita lakukan di masa kesulitan yang kita alami, seperti yang Ayub alami. Kita harus tetap memegang firman Tuhan, simpan dalam hati. Mengapa? Karena apa yang kita simpan dalam hati itu akan keluar, nanti keluar dari mulut kita menjadi suatu kenyataan iman bahwa Tuhan tetap peduli dan Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita sesuai dengan firman yang ditulis, janji-janji yang begitu banyak dalam Alkitab. Itu akan kita pegang, sama seperti Ayub. Di pasal 1 Yohanes ayat pasal 1 Yohanes 2 ayat 6. Mengapa kita harus mengikuti jejak Tuhan? Di situ jelas sekali, ini ada satu ayat yang dicatat dalam Perjanjian Baru. Ayub itu Perjanjian Lama, tapi di Perjanjian Baru pun Yohanes menegaskan kembali. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, di dalam Tuhan, di dalam Kristus, ini sangat keras kataannya. Ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Dengan kata lain, setiap langkah yang Tuhan buat, setiap perkara yang Tuhan buat, teladan yang Tuhan yang sudah lakukan, itu harus kita teladani, kita ikuti. Termasuk iman kepada Allah Bapa, termasuk keyakinan, keteguhan. Apa yang dilakukan Yesus sama hidupnya, taat kepada Tuhan, itu harus kita lakukan semua. Sama seperti yang Ayub katakan, aku tetap melangkah maju mengikuti jejak Tuhan. Jadi sini bagian pertama ini suatu putusan yang sangat penting ketika kita mengatakan, Tuhan, saya akan tetap mengikuti Tuhan, saya akan tetap percaya janji Tuhan, saya akan selalu ucapkan janji-janji Tuhan, dan saya akan meneladani kehidupan Kristus dalam hidup saya. Bukan berjalan mundur, bukan diam, bukan berbalik, bukan pakai jalan sendiri, tetapi aku akan berjalan mengikuti peraturan-Mu, firman-Mu, jejak-Mu. Itu yang harus kita lakukan di bagian pertama ini. Bagian yang kedua, mengapa kita harus tetap melangkah maju mengikuti jejak Tuhan atau mengikuti langkah Tuhan? Yang kedua, karena Tuhan akan beri pengertian atau jawaban yang terbaik bagi semua orang yang mengikuti jejaknya. Dengan kata lain, kita akan mengerti mengapa kita harus mengikuti jejak Tuhan. Ada sesuatu yang akan Tuhan tunjukkan di akhir, di garis finish itu, sesuatu yang terbaik tentunya. Jadi kalau di bagian pertama, karena Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita, bagi semua orang yang sungguh hati mengikuti jejak Dia. Yang kedua, Tuhan akan memberikan pengertian atau jawaban. Kita kembali mengingat pada apa yang dilakukan oleh Sir Edmund Hillary ketika dia mengikuti jejak Dancing Norway. Ketika saya coba lihat orang yang dicatat dalam Guinness Book ini, orang pertama yang berhasil, mengapa dia bisa menaklukkan setelah dia mengikuti jejak si Dancing Norway ini? Yang pertama saya perhatikan bahwa di sana ternyata banyak sekali spot-spot atau tempat-tempat
yang disebut dengan dead spot atau tempat yang mematikan, di mana suhunya sangat dingin, minus beberapa derajat. Saya kurang pasti, tapi minusnya tuh membekukan, sehingga orang itu bisa yang namanya disebut dengan frostbite. Darahnya beku, darah tidak mengalir, akhirnya apa? Harus dipotong. Dan beberapa orang yang mencoba dengan cara sendiri, mereka kehilangan beberapa anggota tubuh mereka karena frostbite. Jadi ada caranya untuk mengatasi frostbite itu bagaimana? Ada dead spot, ada tempat-tempat jebakan, ada tempat-tempat berbahaya. Sama dalam kehidupan kita ini, mengapa kita harus tetap mengikuti jejak Tuhan? Karena ada bagian-bagian yang kita tidak tahu di depan kita. Tapi kita akan yakin kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita akan melalui dead spot itu. Apa yang dia lakukan? Ternyata di sana tingkat oksigennya semakin tinggi. Dikatakan di situ cuma 1/3 oksigen dari keadaan normal. Jadi dia bawa tangki oksigen. Itu yang dia lakukan. Dia pakai baju khusus. Dan dikatakan di sana ternyata untuk mencapai diperlukan waktu kurang lebih 2 bulan. Jadi saya bayangkan 2 bulan mendaki itu bukan suatu kegiatan sekali jadi, tapi ada waktu, ada proses yang harus dilalui oleh si John Henry ini untuk mencapai puncak. Tetapi dia bisa lakukan semua itu dengan mengikuti dengan jelas dan tepat langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Tenzin Norgay ini. Dan ini yang dilakukan oleh Ayub. Jelas sekali dia mengikuti tepat jejak Tuhan. Dan ini yang akan kita lakukan juga. Mengapa kita harus dengan tepat mengikuti jejak Tuhan? Karena di Ayub pasal 23 ayat 4-5 dikatakan, Ayub mengatakan, maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Ayat kelima katakan, maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Ayub tahu ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan jelaskan, Tuhan akan berikan jawaban. Bagi Edmund Hillary, jawabannya adalah ketika dia berhasil mencapai puncak. Itu jawabannya. Dia berhasil. Bagi kita orang percaya, sama seperti Ayub, ada jawaban yang Tuhan akan berikan di akhir. Karena semua perkara akan selesai, semua perkara akan kadaluarsa. Apa yang kita alami sekarang, kita tidak mengerti. Tetapi, saya yakin ketika pesan Tuhan ini sampaikan oleh gembala, ikuti langkah Tuhan. Artinya apa? Pegang firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, ikuti apa yang Tuhan inginkan, langkah demi langkah. Kalau di dalam Amsal dikatakan, firman Tuhan itu seperti terang bagi kakiku, jalan, terang bagi jalanku. Jadi, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya apa? Kita akan mengaju selangkah demi langkah, mengikuti apa yang Tuhan telah tunjukkan. Dan di situ kita akan mencapai satu garis finish, satu garis akhir di ujung. Dan kita akan mengerti mengapa Tuhan berikan pesan-pesan pada kita untuk tetap melangkah maju, untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Ada satu proses, ada satu kekuatan dalam diri kita, satu keputusan untuk tetap bertahan bersama Tuhan. Jadi mengenai apa yang akan Tuhan berikan kita di ujung ini bertolak belakang dengan satu prinsip yang mungkin banyak orang katakan begini. Jika kita bertanya pada suatu orang dan dia jawab seperti ini jawabannya, aku sih ikuti aja aliran. Kemana seperti sungai mengalir, ikuti aja aliran. Saya agak kurang setuju dalam hal ini karena Tuhan jelas sekali. Seperti yang Paulus katakan, aku telah mencapai garis finish dan aku sudah bertahan sampai garis finish. Mengapa dia katakan garis finish? Karena di Alkitab Tuhan selalu katakan di akhirnya itu adalah Tuhan akan berikan mahkota bagi semua orang yang mengharapkan kedatangan Tuhan. Artinya apa? Ada satu kemenangan, ada satu mahkota. Kalau kita hanya mengatakan kita mengikuti aliran, itu kurang lengkap. Mengapa?
Bagaimana cara kita mengikuti aliran? Aliran siapa? Di sini kita perlu jelas, mengikuti aliran itu adalah aliran yang Tuhan arahkan. Karena Tuhan akan berikan sesuatu yang baik di ujung, bukan aliran yang tidak jelas, bukan aliran-aliran menurut tetangga kita, bukan menurut orang yang berbeda iman dengan kita. Tapi apa yang Tuhan tulis dalam Alkitab itu yang menjadi jejak Tuhan, aliran Tuhan. Karena ada sesuatu yang pasti di depan, sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang tidak jelas. Karena Tuhan akan membimbing kita melalui jalan-jalan yang sulit atau disebut dengan dead spot itu. Pemasmur mengatakan, atau Daud mengatakan, meskipun aku melalui jalan baka, jalan yang sulit, jalan yang penuh jebakan, penuh dengan kesulitan, lembah kematian, tetapi bersama Tuhan dia tetap teguh. Mengapa? Karena bersama Tuhan kita akan melalui dead spot dalam kehidupan ini. Jadi ada sesuatu yang pasti. Jadi Ayub mengatakan Tuhan pasti berikan jawaban, dan jawaban itu adalah jawaban kemenangan bagi orang yang mengikuti semua yang Tuhan perintahkan, semua yang Tuhan tunjukkan. Jadi dua hal ini pagi hari ini yang menguatkan kita semua. Yang pertama, Tuhan memperhitungkan iman kita. Tuhan melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita putuskan. Ketika kita putuskan melangkah maju, mengikuti jejaknya, itu Tuhan perhatikan, Tuhan perhitungkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, bahwa di ujung jalan ketika kita mengikuti jejak Tuhan, teladan Tuhan, firman Tuhan, ada sesuatu yang indah di garis finish. Ketika kita akan suatu hari akan melihat bahwa semua yang Tuhan lakukan adalah baik untuk kita semua. Biarlah dua renungan ini menguatkan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.